Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kawasan Jabodetabek kembali dilanda banjir yang puncaknya terjadi pada 4 Maret 2025. Banjir ini sering dikaitkan dengan siklus banjir 5 tahunan yang terjadi di Jabodetabek, khususnya Jakarta. Lalu mengapa banjir Jabodetabek ini bisa terjadi? Pemaparannya akan disampaikan secara lengkap oleh rekan Febrian Ahmad. Febrian, silahkan. Ya, Glory, terima kasih dan benar kata Anda kalau banjir di kawasan Jabodetabek ini seperti sudah musibah yang terjadi 5 tahunan. Bahkan puluhan ribu warga menjadi korban terdampak banjir. Mereka harus mengungsi, harus merugi karena harta bendanya rusak, hanyut dibawa oleh air. Lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir Jabodetabek kemarin dan apa sebenarnya yang menyebabkan banjir tersebut terjadi? Kita akan bahas dalam infografis kali ini, pemirsa. Di grafis yang pertama, kita akan lihat di mana ini ada area banjir yang cukup luas terjadi di beberapa titik banjir. Seperti yang kita lihat ya, ini banjirnya terjadi di wilayah-wilayah yang tentunya daerah resapannya juga sudah berkurang. Kalau di Jakarta, ada 3 kota yakni Jaksel, Jakbar dan juga Jaktim. Di sana terdapat 114 RT yang dilanda banjir. Kemudian juga yang paling banyak menjadi perhatian kemarin adalah di kota dan juga Kabupaten Bekasi. Di mana di Kabupaten Bekasi ini melanda 18 desa, 10 kecamatan. Di Kota Bekasi ini melanda 25 kelurahan dan juga 12 kecamatan. Bahkan di Bogor juga terdapat 28 desa, 16 kecamatan. Depok juga dan Tangerang Raya, ini termasuk di Tangerang Selatan dan juga Kota Tangerang serta Kabupaten Tangerang, ada 3 ya di sini wilayahnya, 7 desa dan juga 7 kecamatan. Nah, pemirsa, akibat dari banjir ini akhirnya puluhan ribu warga di Jabodetabek ini terdampak. Dan yang paling banyak, kita kembali lihat, ini grafisnya adalah di Kota Bekasi ataupun di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, bisa dibantu teman-teman untuk melihat jumlah korbannya di mana di Bekasi, ini kota dan juga Kabupaten Bekasi. Nah, ada sebanyak 61.233 jiwa yang menjadi korban. Mereka harus mengungsi untuk sementara waktu dan juga belum bisa kembali ke rumah, harus khawatir karena takut akan adanya banjir susulan. Sementara itu di Kabupaten Bekasi sendiri juga ada 51.320 jiwa. Di Jakarta di 114 RT tadi sebanyak 2.098 jiwa. Di Tangerang Raya juga ada 2.098 jiwa, di Depok 300-an dan juga di Kabupaten Bogor ada 1.399 jiwa yang terdampak dari banjir ini. Lihat ya, di Bekasi ini cukup banyak, ini merupakan wilayah Bogor, ini Kota Bekasi, di sini Jatiasi yang cukup terdampak dan ini adalah Kabupaten Bekasi. Nah, lalu mengapa sebenarnya banjir ini bisa terus-terusan terjadi seolah seperti siklus 5 tahunan yang terus terjadi dan juga berulang. Bahkan warga juga mengaku ya kalau misalnya mereka sudah terbiasa kalau wilayahnya terkena dengan banjir. Kita akan melihat ke grafis selanjutnya mengutip pernyataan dari peneliti ahli media dari Pusat Riset Limnologi dan juga Sumber Daya Air BRIN yakni Yus Budiono. Pada saat mengatakan kepada media Indonesia, Yus mengatakan ada beberapa faktor utama penyebab banjir. Di antaranya adalah yang pertama yang merupakan penyebabnya kemarin adalah curah hujan yang cukup tinggi. Kemarin di Jabodetabek memang memiliki curah hujan yang cukup tinggi dari tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 2025, langsung banjir. Nah, kemudian juga ini yang menjadi perhatian adalah penurunan muka tanah, di mana kalau kita tahu Jakarta pasti sering sekali dibilang bahwa setiap tahunnya menurun. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal ini mengatakan bahwa penurunan permukaan air Jakarta ini bisa mencapai 39 cm per tahunnya. Bayangkan kalau misalnya 10 tahun terus terjadi seperti ini, artinya 10 tahun 3 meter tanah di Jakarta turun. Ini patut menjadi perhatian kita semua pemirsa. Lalu yang tidak kalah pentingnya ini adalah perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali terutama di wilayah aglomerasi yang dulunya hijau kini menjadi daerah komersil atau permukiman. Langsung saja kita akan lihat nih contoh konkretnya pemirsa bagaimana tata guna lahan bisa berdampak pada banjir. Nah, ini wilayah Bekasi kemarin yang jumlahnya ini ada mencapai 61.000 korban yang harus mengungsi ya di sana. Ini merupakan gambaran peta sungai dari hulu menuju ke hilir yang berada di Bekasi dan juga yang berada di Jakarta. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan kawasan yang sebelumnya, ini daerah Bogor pemirsa, ada 2 sungai di Bogor ini, yakni adalah Sungai Cikeas dan juga Sungai Cigede yang nantinya akan menjadi Sungai Cilengsi. Nah, ini ada 2 aliran sungai, dua-duanya di Bogor dan sebelumnya wilayah ini merupakan wilayah yang daerahnya adalah hijau, hutan pemirsa, daerah resapan.
Tapi kini menjadi perumahan, ada banyak perumahan. Ada Puri Nusa Pala Kota Bekasi, ada Villa Nusa Indah, kemudian juga di sini ada Villa Nusa Indah Bogor ya. Tentunya ini merupakan perumahan-perumahan yang tepatnya atau letaknya ini diubah, yang sebelumnya ini merupakan daerah resapan. Nah, ketika semua ini sudah menjadi perumahan, artinya di area sini sudah tidak ada area resapan lagi atau area resapannya berkurang. Sehingga ketika sungai Hulu dari Cikeas dan juga dari Cilengsi ini mengalir, mereka bertemu di Bekasi, di atas itu yang warna merah itu adalah Bekasi. Di Kali Bekasi akhirnya tidak mampu lagi menampung debit air karena tidak sempat diserap di Bogor. Nah, ketika terjadi bertemu di Bekasi, meluaplah di sana di kawasan yang kemarin yang cukup viral, yang cukup tinggi, yakni sampai dengan 6 meter tingginya. Tepatnya di Pondok Gede Bekasi, di Jati Asih Bekasi. Nah, di sini. Jadi ketika mereka semua sudah menuju ke bawah ya, menuju ke Kali Bekasi, langsung meluap dan barulah airnya dialirkan sampai dengan ke Laut Jawa. Tentunya ini semua merupakan proses yang bukan terjadi sebentar, bertahun-tahun pemirsa. Ketika wilayah resapan berkurang, maka sungai-sungai juga tidak bisa lagi untuk dapat menampung debit air, terutama pada saat curah hujan tinggi dan juga cuaca ekstrim. Nah, melihat adanya seperti ini, tentunya pemerintah juga sudah mengambil langkah untuk menangani banjir yang berada di Jabodetabek. Apa saja langkahnya? Kita akan simak grafisnya. Yang pertama tentunya melakukan evakuasi warga. Yang menjadi kesulitan kemarin ya di Jati Asih itu adalah karena cukup mendadak sehingga kurang perahu karet dan masih banyak warga yang terjebak di rumah mereka masing-masing dan juga bertahan di lantai 2 rumahnya. Kemudian ada bantuan makanan dan juga logistik yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Bahkan Kementerian Sosial juga ini rencananya menggelontorkan dana sampai dengan 2 miliar rupiah yang nantinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti makanan, air, dan juga beberapa kebutuhan logistik yang penting, kasur, selimut, pakaian anak-anak, semua juga sudah digelontorkan dalam bantuan ini. Kemudian juga modifikasi cuaca yang sudah dilakukan di tanggal 4 sampai dengan 8 Maret kemarin, kalau misalnya Anda rasakan tidak hujan kan ya di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8, tapi nanti juga akan dilanjutkan lagi di tanggal 11 Maret 2025. Kenapa? Karena BMKG memprediksi ada potensi cuaca buruk ataupun ekstrim di tanggal 11 Maret 2023, sehingga nanti akan lagi diambil langkah untuk melakukan modifikasi cuaca. Dan juga yang terakhir adalah melakukan pembersihan sisa lumpur di lokasi yang sudah cukup surut ya airnya, terutama di Bekasi. Tadi juga teman-teman reporter Metro TV sudah melaporkan bantuan-bantuan untuk dapat membersihkan sisa-sisa lumpur ini juga sudah dilakukan dan diberikan oleh pemerintah. Tentunya masih berproses pemirsa. Nah, selain bantuan, pemerintah juga memberikan imbauan kepada masyarakat terkait dengan banjir ini. Yang pertama imbauannya, Anda perlu ingat bahwa karena masih ada prediksi dari BMKG, cuaca buruk ini masih akan terjadi nanti di tanggal 11 Maret 2024, jadi harus berhati-hati. Sudah diperingatkan oleh BMKG. Yang kedua adalah untuk mengevakuasi diri. Jangan sampai seperti di Jati Asih kemarin ketika banjir datang, banyak warga yang menahan diri untuk tidak mau dievakuasi karena rumahnya 2 lantai. Nah, pada kenyataannya ternyata banjir semakin tinggi, jadi nanti kalau misalnya ada potensi banjir lagi, langsung saja pemirsa menuju ke tempat evakuasi terdekat. Dan yang ketiga adalah memantau sistem informasi, baik itu dari BMKG, dari BNPB, untuk bisa mengetahui pasti kapan banjir ini bisa terjadi dan juga apakah nanti ada potensi banjir terjadi di wilayah Anda, terutama di kawasan Jabodetabek pemirsa. Nah, itu dia pemaparan bagaimana banjir Jabodetabek kemarin ini bisa membuka mata kita semua bahwa masalah banjir ini sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya material, tapi juga ada trauma di sana, ada rasa kegelisahan dari masyarakat yang seolah menghantui mereka, tidak tenang ya tiap kali cuaca ekstrim ini melanda. Kita harapkan ada penanganan yang serius, bukan hanya dari hilirnya saja, tapi juga dari hulu yang menjadi penting atau faktor penting penyebab banjir. Semoga saja nantinya Jabodetabek tidak lagi rapuh di hulu, sesak di hilir. Demikian pemaparan kami kali ini pemirsa Metro Siang. Saya kembalikan ke rekan saya Glory. Glory silakan. Baik, terima kasih Febrian atas pemaparan yang sangat komprehensif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.